Mereka mengingkari siapa Allah yang sesungguhnya. Apabila mereka mengenal Aku dengan benar, ratapanmu berubah menjadi tarian. Haleluya. Selamanya Tuhan dalam hidup ini, dan Tuhan mencurahkan sukacita, amin. Mari sama-sama kita berkata, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala penderitaan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapan hidup ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Kami boleh ada sampai saat ini hanya karena Engkau yang selalu menopang dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memegang setiap tangan yang berseru memanggil nama-Mu. Dan saat ini juga kami rindu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Engkau kuatkan kami kembali. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memeteraikan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua jemaat-Mu, untuk kami boleh siap menerima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, salam sehat semuanya. Sehat toh yang hadir kan? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima berkat dari firman Tuhan, di mana setiap manusia ini pasti merindukan, di dalam hidupnya ini merindukan sukacita. Setiap manusia merindukan damai sejahtera. Ya Pak ya? Siapa yang mau? Saya pengen ada sukacita dan damai sejahtera. Dan saya percaya semua itu datangnya dari Dia yang memberikan kepada kita, kepada jemaatnya, yang dikatakan engkau adalah umatku. Kita akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang mengubah segalanya, terjadi untuk semuanya. Terjadi kepada umatnya juga, kepada anak-anak yang berseru kepadanya. Pada pagi hari ini saya mau berikan judul, tema, Kau mengubah ratapku menjadi tarian. Dia yang mengubah ratapan jeritan, tangisan, diubah menjadi tarian. Hal ini dialami oleh Raja Daud, dan juga dalam perjanjian lama, bahkan nanti dalam perjanjian baru yang dimeteraikan dengan perjamuan kudus. Raja Daud, hidupnya ini selalu dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan musuh-musuhnya ini sangat merindukan nyawanya Daud. Dengan kata lain, kehidupan Daud ini dalam saat ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, dinyatakan engkau bakal jadi raja memerintahkan Israel. Tapi kenyataan dalam hidupnya, Daud ini dikejar-kejar. Mara bahaya selalu datang, selalu menghimpit dia. Bahkan nyawanya ini istilahnya di ujung tanduk. Seluruh rakyat Israel pada saat itu dipimpin oleh Raja Saul, yang diberikan berita yang bohong, fitnah dan sebagainya, agar mereka membenci Daud
dan mengejar Daud. Tapi ada beberapa kelompok dari kumpulan Daud yang masih tahu bahwa Daud ini diurapi oleh Tuhan. Maka beberapa mengikuti Daud, tapi sekali lagi hidupnya selalu dikejar-kejar. Dan dalam hidupnya dikatakan Daud ini meratap, menangis. Dan dia mengalami satu tekanan. Tapi dia percaya ada satu yang bisa mengubah segalanya. Allah yang dia sembah. Maka ketika dia mengalami satu perkenalan, perjumpaan secara pribadi dengan Allahnya, pergumulan yang dia alami, ratapan yang dia rasakan, tangisan, jeritan, himpitan sekalipun, maka diubah menjadi tarian. Diubah menjadi satu sukacita. Daud sekali lagi menerima perubahan ini karena dia mengenal secara pribadi siapa Allah yang dia sembah. Maka di dalam Mazmur pasal 30 ayat 12, ketika dia dihimpit, ketika dia dikejar-kejar, ketika dia meratap, ketika dia menangis, maka dalam Mazmur 30 ayat 12 tolong tampilkan. Maka dikatakan, aku yang meratap ini, aku yang menangis, aku yang berada dalam kepedihan, rintihan, jeritan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, dan kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ketika Daud merasakan penyertaan Tuhan, ketika Daud mengerti Allah yang dia sembah tidak pernah meninggalkan dia, dan dia mengalami perubahan ini, ratapannya diubah menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Rasakan, kecaplah dan lihatlah, dikatakan. Maka ketika dia merasakan, dia mengecap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, supaya jiwaku ini menyanyikan mazmur bagimu. Jangan berdiam diri. Istilahnya Daud merasakan, wah ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Maka ketika dia mengalami semuanya ini, dia bermazmur. Tidak bisa berdiam diri. Dengan kata lain, luapan terjadi, sukacita terjadi. Tidak bisa berdiam diri. Betapa besar kasih Tuhan. Maka dengan Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ada pujian syukur. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut Daud. Ketika dia mengalami perubahan, ratapan ini diubah menjadi tari-tarian. Karena dia mengenal siapa Allah yang sebenarnya yang dia sembah. Hal ini juga dialami ketika Daud menulis dalam Mazmur ini. Ratapan yang diubah menjadi tari-tarian. Hal ini ditulis juga oleh Yeremia. Nabi Yeremia pada saat bangsa Israel mengalami tekanan, mengalami tindasan di bawah tawanan, maka mereka merintih, mereka menjerit. Dan Nabi Yeremia menuliskan, meneliti semua, kenapa hal ini terjadi. Tadi Daud juga mengalami peristiwa, mendapat himpitan, mendapat tekanan, dan dia menjerit, dan Daud mengenal Allahnya yang dia sembah. Maka Allah merubah. Lah Yeremia pada zamannya bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, dalam tahanan, tawanan, mereka juga menjerit. Kenapa hal ini terjadi?
tangisan, jeritan, wah seluruhnya terdengar. Baik anak-anak, yang muda, laki, perempuan, yang tua, semua menjerit. Kenapa hal ini terjadi? Yeremia menyelidiki. Kenapa yang dulunya mengalami kegirangan, mengalami sukacita, terus sekarang kok mengalami hal himpitan, duka cita, ratapan? Yeremia menulis di dalam, coba bukakan Ratapan 5 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Ini yang diselidiki oleh Yeremia. Hal ini yang terjadi ketika bangsa Israel meratap menangis. Lenyaplah kegirangan hati kami. Kegirangan yang semestinya ada, sukacita yang semestinya terjadi, damai sejahtera terjadi, tapi katakan lenyap, hilang kegirangan kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan, terbalik. Sukacita berubah menjadi duka cita. Tari-tarian berubah menjadi perkabungan, menjadi ratapan, tangisan, jeritan. Ayat yang ke-16. Bahkan mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Ini yang Nabi Yeremia melihat, menyelidiki, kenapa perkabungan terjadi, kenapa ratapan terjadi, kenapa himpitan terjadi, jeritan, tangisan terjadi dari bangsa Israel. Karena ada dosa. Karena mereka dikatakan meninggalkan perjanjianku, kata Allah. Mereka mengingkari perjanjianku. Mereka tidak setia dan mereka tidak taat, tidak mengenal Allah dengan benar. Maka dosa yang terjadi dan Allah, istilahnya, memalingkan wajahnya. Ratapan yang terjadi. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Mahkota ini berbicara tentang kewibawaan, kehormatan, keagungan seseorang. Yang dulunya dihargai, yang dulunya dikatakan yang berdiri di pintu-pintu gerbang para tua-tua, mendapat kehormatan, hilang, jatuh. Ketika Yeremia menulis ini, ratapan ini, wah, menangis semua. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa menimpa bangsa kami? Ternyata mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Bahkan mereka ada dosa. Maka Yeremia 31 mengatakan demikian. Yeremia 31 ayat yang ke-31. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Mereka tidak setia, mereka tidak taat. Mereka ingkari. Tadi ratapan katakan, wahai kami yang telah berbuat dosa. Dikatakan sini Yeremia 31, engkau mengingkari perjanjianku. Tapi ayat 33 mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh perjanjianku, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan pikiran mereka. Mereka akan menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Dengan kata lain, hubungan ini terjadi kembali. Ini yang dirindukan. Hubungan yang hilang karena mereka mengingkari perjanjiannya, karena mereka berbuat dosa, maka yang terjadi ratapan, perkabungan. Tapi ayat tadi mengatakan, aku akan memperbarui perjanjianku. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hubungan terjalin erat kembali. Dan dikatakan di situ ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mereka akan mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Hubungan yang baik terjadi kembali. Terjadi penyembahan, pujian kembali pada Dia. Seperti Mazmur Daud katakan. Aku akan memuji, menari, menyanyi, tidak akan berdiam diri. Tuhan menolong aku. Hal ini Yeremia yang rindukan juga terjadi pada umat Israel pada saat itu. Perkabungan, waduh ngeri saudara. Ratapan, jeritan, tangisan. Karena dosa. Karena mengingkari, tidak setia dan tidak taat. Tapi apabila terjadi hubungan kembali, terjalin hubungan kembali, maka dikatakan nggak perlu diingatkan lagi. Mereka akan tahu, mereka akan sadar. Nah, ketika saya baca ayat ini, semestinya kita juga demikian. Kalau melihat umur, usia, lamanya kita beribadah, semestinya tidak perlu diingatkan lagi, semestinya. Bangsa Israel demikian. Semestinya mereka tidak perlu diingatkan kembali. Seperti anak-anak, masih bayi. Tapi mereka biarlah bertumbuh menjadi dewasa. Mereka mengenal aku dengan sesungguhnya. Kalau nggak kenal, nggak sayang katanya. Saudara nggak kenal, saudara nggak sayang. Saudara tidak mengerti. Saudara tidak akan peduli. Saudara tidak akan taat, tidak akan setia. Karena nggak kenal. Bangsa Israel mengalami hal demikian. Belum kenal siapa Allah yang sesungguhnya. Sehingga mereka mulai mengingkari, mereka mulai menghilang, mundur. Maka dosa inilah yang membuat mereka mengalami perkabungan. Perkabungan dalam hal ini bukan dalam arti kematian saudaranya, kematian suaminya, kematian istrinya, anaknya, bukan. Perkabungan ini berbicara tentang kematian dalam segala hal. Maka mereka merintih, menangis. Mereka terbuang. Kewibawaan hilang, jatuh dari kepala mereka. Tapi ketika Yeremia menyadari bangsa Israel diajak, ayo berbalik, kenal Allahmu dengan sesungguhnya. Maka perubahan terjadi. Maka dia menulis di dalam pasal 31 ini, ayat yang ke-13. Pada waktu itu, ketika mereka mengenal, mereka mengerti,
dan mereka mulai setia dan taat, hubungan terjalin kembali dengan Allahnya. Maka katakan, pada waktu itu, siapa yang akan mengalami perubahan? Saudara perhatikan, siapa yang akan mengalami perubahan? Pada waktu itu, anak-anak darah, gadis-gadis, akan bersukaria menari, beramai-ramai. Yang kedua, orang-orang muda, gak terkecuali. Selanjutnya, orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Apabila mereka mengenal aku dengan benar. Aku Allahnya dan kau umatku, dikatakan. Perubahan terjadi. Ayat selanjutnya, ayat 13. Siapa lagi yang menerima perubahan? Ayat 13 katakan, maka para imam mengalami perubahan. Ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam, para pelayan yang terlibat dalam pelayanan apapun juga. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan juga siapa lagi? Seluruh umatku, seluruh jemaat yang mengenal aku dengan benar, yang setia dan taat, mengalami perubahan. Demikianlah firman Tuhan. Anak gadis, orang muda, orang tua, para pelayan, imam, jemaat, seluruh. Maka dikatakan besar kecil tidak terkecuali. Mereka akan mengalami perubahan. Mereka mengalami sukacita. Nah, dalam perjanjian lama ini, baik Daud maupun Yeremia menuliskan hal ini. Dia menyadari penyebab utama semuanya ini adalah ketidaksetiaan, ketidaktaatan, dan juga adanya dosa. Itu kan perjanjian lama, Bagaimana dengan perjanjian baru? Zaman sekarang ini bagaimana? Apakah terjadi perubahan juga? Iya. Paulus mengerti perubahan akan terjadi juga pada setiap umatnya, setiap anak-anak Tuhan yang mengenal Allah dengan benar. Maka dia mengutip semua apa yang tertulis dari Mazmur, dari Yeremia, dikutip kembali oleh Paulus. Perubahan harus terjadi juga. Sukacita, tari-tarian harus terjadi juga buat orang-orang yang mengenal dia dengan benar pada zaman sekarang. Maka dia menulis di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Ibrani 10:14 dan seterusnya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Perhatikan. Hanya satu korban saja. Maka menyempurnakan mereka siapa? Jemaat Tuhan. Yang ia kuduskan. Ayat selanjutnya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Penggenapan terjadi. Perjanjian yang terjadi pada zaman perjanjian lama
Dikutip oleh Paulus, hal ini juga terjadi dalam perjanjian baru. Maka dikatakan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Mereka ini siapa? Kembali ke ayat 14. Mereka yang ia kuduskan. Mereka yang mengenal aku dengan sesungguhnya. Disempurnakan. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dalam pikiran, dalam hati mereka. Mereka mengenal Allah dengan benar. Lah prosesnya sekali lagi melalui satu korban. Pengorbanan Yesus bukan hanya menjamin tentang keselamatan. Bukan hanya memberikan kita pengharapan yang pasti. Tapi dikatakan, aku akan merubah ratapanmu menjadi tarian. Ayat ini kutip dari Yeremia. Peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel mengalami ratapan. Ternyata ketika mereka mengenal pada Allah sesungguhnya, maka diubah. Ratapanmu berubah menjadi tarian, menjadi sukacita, menjadi satu hal yang mengembirakan. Sebab hanya oleh satu korban saja. Ayat yang ke-17 katakan demikian. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ada pengampunan. Ada pemulihan. Kalau kita baca kembali mundur dari kitab Mazmur, Daud yang menulis, dan Yeremia maupun ratapan Yeremia, maka mereka mengarah semua. Ternyata ada satu sosok, ada satu pribadi, dan penggenapannya satu korban yang sanggup mengubah, memulihkan keadaan dari ratapan diubah menjadi tari-tarian. Jadi pengorbanan Yesus ini satu kali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali dikuduskan. Maka lompat ayat 14, mereka yang ia kuduskan. Siapa? Jemaatnya, umatnya. Orang yang mengenal dia dengan benar. Maka dikatakan disempurnakan, menyempurnakan. Ada pengampunan, penyucian, pemulihan, dan terjadi perubahan. Dulu mengalami susah, penderitaan, menekan, gak ada sukacita sama sekali. Tapi ketika kita percaya, aku kenal Allahku dengan sesungguhnya, dengan benar, di dalam Yesus Kristus, hanya karena satu korban saja, maka perubahan terjadi. Kita mundur. Perubahan apa yang Tuhan inginkan terjadi juga di dalam setiap umatnya? Yang terjadi, yang dialami oleh Daud maupun oleh Yeremia, umat Israel. Kembali dalam Mazmur 30. Mazmur 30 ayat yang ke-13. Mazmur 30 ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap. Perhatikan ayat ini, ada 3 hal yang mengalami perubahan, yang diubahkan. Aku yang meratap telah kau ubah.
menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kau buka, kau ubah, kau bukakan, dan kau ikat. Kau ubah ini apa maksudnya? Daud mengalami, bangsa Israel dalam zamannya Yeremia juga mengalami, diubah berarti turn. Kalau kita mengarah ke sini, maka diubah itu turn 180 derajat mengarah ke sana. Hal-hal yang tidak mungkin, orang katakan, oh enggak mungkin lah. Ternyata ada yang mengubahkan 180 derajat. Ini yang terjadi. Maka Daud juga menuliskan di dalam Mazmur, kayak orang ngimpi. Perubahan yang terjadi seperti mimpi aku ini. Kok bisa? Maka dikatakan, aku diubahkan. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ini yang dialami. Bagaikan mimpi. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Enggak mungkin terjadi lah. Enggak mungkin bisa. Tapi kenyataannya bisa. Diubahkan. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan hati kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa lain, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Orang-orang ini siapa? Tadi kita baca dalam Ibrani. Orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disempurnakan mengalami karena satu korban. Maka mereka diubahkan berbalik. Yang orang mikir percuma, gak iso. Tapi bagaikan mimpi diubah. Juga Paulus juga menuliskan dalam Efesus 3 ayat 20. Melebihi dari pikiran yang kita pikirkan. Enggak terjangkau pikiran kita. Kok bisa hal ini terjadi? Diubahkan. Lah Paulus menuliskan hal ini karena dia mengerti. Ketika dia mengikuti jejaknya. Ada perubahan terjadi. Ingat renungan pada awal buka tahun. Mengikuti jejaknya. Yang dahulu ke sana. Tidak mengenal Allah dengan benar. Maka ketika engkau mengenal Allah dengan benar, engkau diubahkan, engkau mengikuti jejaknya, maka jejaknya penuh lemak, penuh berkat. Jejaknya ada mujizat. Jejaknya engkau semakin kuat, jalanmu makin diteguhkan. Ada kemenangan, jejak kemenangan. Nah ini, kau ubah, diubahkan. Yang kedua, katakan, kau buka. Engkau membuka selubung kematian. Orang mengatakan, wah bisnismu mati-mati. Banyak sekarang hal ini terjadi. Wah semua bisnis pada kaput semua. Wah gulung tikar. Kecuali orang yang memang bisnisnya tukang tikar. Setiap hari gulung tikar. Tapi kalau orang-orang biasa, wah, gulung tikar semua. Saudara pergi jalan-jalan ke mall, lihat ke mall-mall yang terdekat dengan PTC. Banyak toko ini. Kan gulung tikar, gulung rolling ini di-rolling, ditutup. Saya lihat, loh, aku dulu ingat ini ada toko ini. Kok tutup? Ditulis disewakan. Sebelah lagi, loh, dijual. Kenapa? Kita melihat kau diubah. Bahkan kau dikatakan
dibukakan kain kabung. Selubung kematian dibuka. Memiliki satu kehidupan kembali. Saya melihat dan mendengarkan kesaksian dari banyak orang. Teman-teman saya waktu SMA, SMP juga memberikan kesaksian di WA. Wah, puji Tuhan, semua pada kelimpangan. Tapi kalau kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang hidup, sampai sekarang aku ada karena kemurahan Tuhan. Memang iya. Maka kita kenal pujian toh. Walau 1000 rebah di kiriku, Engkau Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, siapa yang bisa nyangka? Siapa yang bisa menilai perubahan zaman yang sekarang ini menjadi kolaps? Menjadi, waduh, semrawut semua. Tapi dikatakan engkau percaya, engkau mengenal Allahmu dengan benar. Hanya oleh satu korban saja. Untuk selama-lamanya. Menyempurnakan kita semua. Tadi saya sebutkan toh. Anak darah, orang muda, orang tua. Siapa lagi? Para imam, pelayan-pelayan. Juga seluruh umat. Akan mengalami perubahan. Dibukakan kain kabung, selubung kematian. Menerima kehidupan kembali. Yang ketiga, maka dikatakan kau ikat dengan sukacita. Maksudnya apa? Diikat dengan sukacita itu engkau ditudungi dengan sukacita. Engkau diselubungi dengan keamanan sukacita. Diikat semua. Wah, melari kemana ada sukacita. Melari ke sini ada sukacita. Ditudungi, diluputkan dari segala mara bahaya. Ini yang Daud rasakan. Ini yang Yeremia bangsa Israel rasakan. Dan juga terjadi dalam perjanjian baru. Maka dikatakan Paulus menulis dalam Ibrani. Aku telah mengadakan perjanjian dengan umatku. Apabila mereka mengenal aku dengan benar. Aku mengubah segalanya. Bahkan lebih dari itu juga. Yeremia menulis. Coba tampilkan Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Ini yang Yeremia alami juga. Luar biasa, saudara. Ketika mengalami perubahan. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Tulisan. Kesehatan. Tadi diubah, diangkat tudung kematian, ditudungi malah diliputi dengan sukacita. Yeremia menuliskan ekstra tambahan. Ada kesehatan, ada kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan juga keamanan. Wah, luar biasa. Hanya karena satu korban. Untuk selama-lamanya. Ketika kita mengenal dia dengan benar. Ketika kita setia dan taat. Pengorbanannya untuk mereka yang disebut umatku. Untuk mereka nanti akan mengalami pemulihan. Disempurnakan hanya oleh
tubuh dan darah Yesus. Jadi perjamuan kudus saat ini, kita bukan hanya mengenal, aku dapat keselamatan, itu sudah pasti. Aku dapat pengharapan, sudah pasti. Tapi juga janjinya, perjanjianku, dikatakan. Ada perubahan yang terjadi. Duka cita itu bahkan menjadi sukacita. Hal yang tidak masuk akal kau akan alami. Seperti orang yang bermimpi. Engkau diubahkan, engkau dibukakan selubung kematianmu, dan engkau diikat dengan sukacita. Biarlah firman ini menjadi satu rema dalam hidup kita. Aku mau mengenal Allahku dengan sungguh-sungguh. Aku mau setia, aku mau taat, tidak mau mengingkari perjanjian Tuhan lagi. Tapi benar-benar mengakui dan percaya hanya oleh pengorbanannya Dia mengubahkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami boleh mengalami semuanya ini karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mencintai umat-Mu. Dan bagi mereka yang sudah mulai menjauh, biarlah kasih-Mu mengejar mereka kembali, mengikat kembali. Sehingga kami bersama-sama menikmati sukacita yang daripada Engkau. Mengalami perubahan, menerima damai sejahtera daripada Engkau. Hanya karena satu korban saja. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan. Tapi kami benar-benar bersyukur. Engkau yang memperhatikan setiap umat-Mu. Sampai saat ini pun Engkau terus menjaga, melindungi kami. Hanya karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar juga kami akan bersama-sama menikmati dan mengingat kembali akan korban. Biarlah kami benar-benar menyadari dan kami boleh mengenal Engkau dengan sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur siang ini Engkau melawat setiap kami jemaat-Mu. Dan kami percaya Engkau menyertai kami, melindungi umat-Mu, bahkan memberkati setiap kami. Maka sebelum kami pulang, biarlah kami menerima berkat yang daripada Engkau. Dan kami mau mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau turun tangan memberkati setiap jemaat-Mu. Maka sekarang jemaat yang kasih Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Serta dalam persekutuan Roh yang kudus. Selalu menyertai Engkau. Selalu menjagai, melindungi. Meluputkan dari segala mara bahaya. Bahkan memberkati Engkau. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua. Bersukacita sebab kita tahu Tuhan sumber sukacita dalam hidup ini, amin. Katakan di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri menghingga. Percaya katakan kita kasih Tuhan yang menginginkan.
Bahkan kita berkata, amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan dalam hidup kita, amin. Di dalam hidupku sepanjang masa, Kau telah urapkan ratapanku ini menjadi tarian, bukan bersuka nyanyikan. Sekali lagi kita berkata, Kau telah urapkan ratapanku ini menjadi tarian, bukan bersuka nyanyikan hidupku sia. Selamanya kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau kekuatan dalam hidup kami. Mari yang bersuka cita kita bertepuk tangan lebih lagi. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin.